dalam pembahasan mengenai tentang sholat jamak. Ya. Kemarin sudah kita bahas tuntas secara singkat, padat, dan insyaallah jelas mengenai tentang syarat-syarat sholat jamak takdim. Ya, karena sholat jamak itu ada dua macam, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim sudah kita bahas kemarin, syarat-syaratnya ada 4. Yang sekarang insyaallah kita bahas yaitu syurutu jam'i takhir, yaitu syarat-syarat jamak takhir. Jamak takhir adalah kita sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib ditarik di waktu isya, maka itu disebutnya sholat jamak takhir. Lah bagaimana? Apakah ada syarat tertentu? Iya, ada syarat tertentu diperbolehkannya atau sahnya kita melaksanakan sholat jamak takhir. Ada berapa syaratnya? Syaratnya mudah, hanya 2 saja. Beda dari jamak takdim. Kalau jamak takdim 4, tapi kalau jamak takhir hanya 2. Yang pertama apa? Yang pertama niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha, yaitu niat untuk menjamak takhir. Harus niat. Kapan niatnya? Yang pertama di waktu yang pertama. Kita punya waktu niatnya itu di waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu apa? Waktunya zuhur atau waktunya maghrib. Sampai kapan batasannya? Sampai mayasauha, waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat tersebut. Contoh gambarannya, kita niat mau jamak takhir. Di mana niatnya? Di waktu zuhur. Zuhur berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat ini biasanya ngambil waktu berapa menit? Kita katakan gambaran aja. Gambaran secara normalnya 4 rakaat dengan bacaan yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, itu bisa ngambil waktu 3 menit. Nah, sekarang waktunya zuhur itu jam berapa? Kita katakan jam 12 pas sampai jam 3 pas waktunya zuhur. Maka kita punya batasan niat untuk jamak takhir, yaitu mulai dari jam 12 pas sampai jam 3 kurang 3 menit. Berarti jam 3 kurang 2 menit itu kita sudah tidak bisa niat jamak takhir. Tapi kalau jam 3 kurang 3 menit, nah itu masih boleh niat jamak takhir. Ya, itu menurut pendapatnya Imam Romli. Tapi kalau misalkan kita benar-benar terdesak, ya misalkan lupa ya untuk niat takhirnya ini, maka kita bisa mengambil daripada pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Beliau lebih mudah lagi di dalam hal ini, yaitu waktunya sampai walaupun cukup hanya untuk takbiratul ihram. Jadi misalkan takbiratul ihram ini ngambil waktunya berapa detik sih? Berarti jam 3 kurang sekian detik itu kita boleh untuk meniat jamak takhir. Tapi jika seandainya itu dilakukan secara sengaja dan dia tahu, maka dia kena dosa. Sudah tahu waktunya itu dari jam segini sampai jam segini, tapi dia sengaja diulur sampai tinggal sedikit langsung niat. Nah, itu jika sengaja dilakukan dan dia tahu itu hukumnya, maka dia dosa di dalam mengakhirkan niatnya tersebut. Itu syarat yang pertama, niat. Yang kedua, syarat yang kedua wadawamul udri ila tamami tsaniyah, yaitu adanya udzur sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Sholat yang kedua itu apa? Sholat yang kedua itu ya isya ataupun asar. Jadi bagaimana ya, syarat sahnya jamak takhir? Kita sholat zuhur di waktu asar, kita masih mempunyai udzur ketika mengerjakan sholat sampai sholat asarnya. Ya, jadi misalkan kita niat ya lagi bepergian di tengah jalan jam 2 kita niat sudah kita jamak takhir aja lah.
tunggu sampai nanti jam 4 baru berhenti di rest area misalkan, atau di pinggir jalan di masjid. Jam 4 ya, jam 2 kita sudah niat, jam 4 kita berhenti. Kemudian kita turun di situ, kemudian kita sholat zuhur, kemudian kita sholat asar. Sah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ketika kita selesai mengerjakan sholat yang kedua, itu kita masih dalam keadaan musafir, masih dalam keadaan memiliki udzur, ya, musafir yaitu udzurnya. Tapi kalau misalkan kita lagi mengerjakan sholat yang kedua, ternyata kita sudah sampai di kota kita, tempat di mana kita tidak boleh lagi menjamak, ya, maka sholat kita yang pertama itu jatuhnya menjadi sholat qadhaan, tapi tidak dosa. Yang kedua sholat adaan, tapi tetap sholat zuhurnya di waktu asar, sholat asarnya di waktu asar. Contoh gambarannya, ketika kita naik kapal, ya, sampai waktunya asar jam 4, ya, kita mau sholat jamak takhir tadi, kita sholat zuhur kemudian sholat asar. Pertengahan sholat asar kapal kita itu sampai di kota kita, tempat yang dimana kita ini tidak diperbolehkan untuk menjamak, ya, atau sudah sampai batasan kota kita. Lah ini bagaimana? Maka sholatnya asarnya itu dihitungnya ada, sholat duhurnya atau sholat maghribnya kalau malam maka dihitungnya sebagai sholat qadhaan, ya, hukumnya menjadi sholat qadha. Tapi tidak ada masalah, sah-sah aja yang sudah dilakukan. Hanya bedanya ini qadha, ini ada. Itu permasalahan jamak takhir. Kemudian yang menjadi permasalahan mana yang didahulukan ketika jamak takhir itu, sholat asarnya dulu atau sholat zuhurnya dulu, sholat isyaknya dulu atau sholat maghribnya dulu. Maka dikatakan syarat-syarat jamak takdim itu di dalam jamak takhir menjadi hal yang sunnah. Seperti apa syarat jamak takdim itu? Kan al-bada'atu bil ula, harus dimulai yang pertama, sholat yang pertama, harus zuhur dulu baru asar kalau jamak takdim. Berarti di jamak takhir sunnahnya kita mengerjakan dulu sholat yang zuhur baru asar, kita mengerjakan maghrib dulu baru isya. Walaupun jika seandainya kita balik tak ada masalah di dalam jamak takhir. Misalkan kita mau sholat asar dulu, kita sholat asar dulu, setelah itu baru sholat zuhur, tidak ada masalah. Kita mau sholat isya dulu, kemudian mau sholat maghrib, tidak ada masalah. Tapi yang afdolnya, sunnahnya kita melakukan sholat yang pertama dulu, ya, jadi sholat zuhur dulu baru asar, sholat maghrib dulu baru isya. Sehingga sholat kita ketika kita lakukan semacam ini, sholat kita ini sah di dalam seluruh madhab, ya. Jadi itu tata caranya sholat jamak takhir. Syaratnya 2 dan yang perlu diperhatikan. Kemudian ada satu di sini permasalahan bagaimana diperbolehkan atau tidak kita menjamak sholat karena sakit. Ya, diperbolehkan, ya, Al-Imam Nawawi beliau ikhtiarnya beliau diperbolehkan seseorang itu menjamak takdim, ya, menjamak takdim karena sebab sakit atau menjamak takhir karena sebab sakit, tapi bukan sembarang sakit, ya, pusing, tidur sih nanti saya takhir, ya, capek habis kerja keliling nanti aja Anda. Tidak boleh, ya, misalkan sakit gatel, saya jamak aja lah nanti, tidak boleh. Terus definisi apa? Definisi sakit yang diperbolehkan untuk menjamak takdim atau menjamak takhir, yaitu definisinya sulit bagi orang yang sakit itu untuk mengerjakan setiap sholat fardu di waktunya. Jadi ada kesulitan yang parah, ya, misalkan orangnya itu kalau bangun itu sulit, kalau wudhu 2 kali itu sulit, ya, atau misalkan kalau bangun bisa
pusing ya. Jadi boleh ini dia kalau misalkan saya ini kalau sholat 2 kali ada kesulitan, boleh tidak saya jamak? Oh ya sudah, ketika masuknya waktu zuhur dia ambil wudhu, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Kenapa? Karena kalau saya nanti sholat asar lagi saya sulit ini ya, saya bangunnya sulit, saya geraknya sulit, saya takut kalau misalkan gerak nanti pusing ya, ya bisa jatuh ya, harus ada yang megangi, ada segala macam kesulitan. Nah ini diperbolehkan menurut pendapatnya Al-Imam Nawawi, ikhtiar Nawawi, Imam Nawawi diperbolehkan hanya menjamak saja, tetap 4 tetap 3 sama 4 kalau maghrib. Ini insyaallah yang sedikit ini bisa mencerahkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.